mantan Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran periode 2020 hingga 2021, dan kemudian Sri Wahyuningsih yang merupakan ex-direktur SD sekaligus kuasa pengguna anggaran periode 2020 hingga 2021. Mereka diduga bersekongkol mengarahkan pengadaan agar memakai produk Google. Nilai pengadaan mencapai 9,3 triliun rupiah untuk 1,2 juta unit laptop, tapi hasilnya jauh dari optimal karena keterbatasan akses internet di daerah 3T. Negara pun ditaksir mengalami kerugian hingga 1,98 triliun rupiah. Meski sering disebut-sebut dalam kasus ini, status hukum Nadiem Makarim masih sebagai saksi. Penyidik Kejaksaan Agung menyatakan belum memiliki cukup bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka. Secara terpisah, Nadiem Makarim juga enggan buka suara saat dicecar awak media terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Diketahui Nadiem sudah 2 kali diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tersebut oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung. Usai menjalani pemeriksaan keduanya pada Selasa 15 Juli lalu, Nadiem memilih berlalu saat awak media mulai menanyakan terkait pemeriksaannya. Nadiem yang diperiksa selama kurang lebih 10 jam enggan bicara banyak terkait dengan substansi kasus dugaan korupsi dengan total anggaran 9,9 triliun rupiah ini. Tetapi dia lebih dulu meminta izin pulang ke rumah untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Dan pemberian jaket ini tentu menjadi sebuah ekspresi penghormatan kepada Presiden ke-7 yang menurutnya memiliki jasa cukup besar dalam memimpin selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden. Dan di Kongres nanti mantan Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan mengisi salah satu sesi diskusi dengan para kafir pada Sabtu 19 Juli 2025 di Geraha Sababwana. Begitu rekan Riri dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dan merugikan keuangan negara. Yang kedua, apa keuntungan yang diperoleh oleh NAE? Ini yang sudah kami lakukan. Penyidik fokus ke sana, termasuk tadi disampaikan adanya investasi dari Google dan Gojek. Ya, kami sudah masukkan. Ya, nanti kalau pada saatnya alat bukti cukup, tentu akan kita rilis pada teman-teman wartawan. Ya, kenapa tadi NAS sudah diperiksa? Ya, oke. Ya, depan, kamera 1 2 New. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini gak mau mundur ini. Izin Gimana? terkait Pertemuan hari ini kami silaturahmi dari DPP PSI bertemu dengan Pak Jokowi juga sekalian menyampaikan jaket PSI. Tadi memberikan jaket PSI kepada Pak Jokowi. Ternyata ukurannya pas. Jadi pantas banget Pak Jokowi pakai jaket PSI. Sekaligus itu adalah jaket dengan logo baru, dengan simbol baru PSI, yaitu simbol gajah. Pemaknaannya apa nih? Pemberian jaket Ada harapan juga. Apa pemaknaannya? Gajah. Gajah itu makhluk yang bijaksana, lembut, kemudian teguh, dan jangan lupa kalau kita baca literatur, gajah itu adalah salah satu makhluk yang punya karakter paling kuat dalam soal solidaritas. Jadi sekali lagi gajah adalah simbol sesuatu yang bijaksana, yang kuat, yang cerdas. Ada istilah kan,
gajah nggak pernah lupa katanya. Jadi ini adalah salah satu hal positif, hal-hal baik yang akan kami internalisasi menjadi nilai-nilai di dalam kader PSI. Kenapa kepalanya merah? Kepalanya merah kenapa? Termasuk Dewan Penasihat. Ada banyak banget nih. Kepalanya merah kenapa? Kepalanya merah ya, memang ada unsur merahnya. Mbak. Apa? Jadi Kenapa ada alasan? putih, merah, dan hitam. Ya. Estetik juga ya, menurut saya. Kenapa yang dipilih kepalanya yang merah? Oh ya, nggak apa-apa juga kan, kita dulu juga logonya merah. Gitu. Pak itu artinya untuk Pak Jokowi apa Pak? Dikasihkan ke Pak Jokowi Pak Ada artinya. harapan mungkin apa gitu bergabung. Tentu Pak Jokowi ini kan sejak awal ini menjadi role modelnya PSI ya. Terus terang kelahiran PSI juga karena kami melihat kiprah Pak Jokowi, anak-anak muda yang bergabung di PSI di awal itu adalah orang-orang yang rata-rata nggak punya background politik, tapi kemudian berani masuk ke politik karena melihat kiprah Pak Jokowi bahwa dengan masuk politik akan bisa membawa kebaikan bagi masyarakat dan bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Jadi sebagai role model tentu ini adalah sebuah bentuk ekspresi penghormatan kami kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Jokowi, yang kita tahu punya jasa begitu besar kepada negeri ini selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden. Apa ada ini nggak ini tanda betul mengajak untuk masuk ke PSI gitu Bang? Nantikan saja bagaimana prosesnya, tapi sekali lagi di politik itu ada banyak ya Mas ya, opsi-opsinya ya. Ada yang di depan panggung, ada yang di belakang layar dan lain sebagainya. Nanti mari kita lihat dalam perjalanan waktu. Kalau kabarnya Pak Jokowi jadi Dewan Pembina PSI sendiri? Nanti kita akan lihat dalam perjalanan waktu yang lain. Kalau sejauh ini komunikasinya seperti apa Pak dengan Pak Jokowi Pak? Baik, hari ini kan kami bertemu, besok rencananya bukan besok, pada saat Kongres tanggal 19 nanti kan Pak Jokowi juga akan mengisi sesi berdiskusi, memberikan ceramah kepada para kader dan pengurus PSI. Kalian kami undang, jadi pada saat sesi Pak Jokowi nanti akan terbuka. Jadi teman-teman wartawan bisa datang untuk melihat dan bisa mengambil kutipan dari acara tersebut. Untuk kesiapan Kongres bagaimana? Alhamdulillah sudah hampir selesai Kongres ya, persiapannya sudah tinggal ada perbaikan kecil di sana sini, tapi doakan agar Kongres PS ini berjalan lancar dan membawa kebaikan bagi kita semua. Mengenai voting Pak, Tokoh-tokoh Pak yang mungkin confirm tokoh-tokoh nasional yang confirm. Kami undang seluruh partai politik, ketua umum partai politik, relawan Pak Jokowi, dan juga tentu adalah para pengurus, simpatisan dan kader partai. Untuk hasil sementara e-voting bagaimana? Kami tidak bisa bocorkan ya, tapi sejauh ini saya lihat sudah berapa ratus ribu ya. Ada NPK nggak sebentar ya? Saya harus cek ya supaya akurat ya. Saya harus buka lihat data dulu ya. Tapi datanya sudah cukup signifikan. Profesor Sofyan Effendi buka suara terkait ijazah Jokowi saat bertemu dengan ahli digital forensik Rismon Sianipat. Perbincangan itu disiarkan melalui kanal YouTube Balik Academy pada Rabu 16 Juli kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Sofyan Effendi menyebut bahwa Jokowi bukanlah mahasiswa berprestasi seperti yang disampaikan sejumlah orang. Sofyan mengungkapkan nilai Jokowi di semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM bahkan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang S1. Menurutnya, transkrip nilai yang dipampang oleh Barreskrim Polri beberapa waktu lalu adalah nilai saat Jokowi mengambil program Sarjana Muda. Sofyan mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Dia pun bercerita bahwa Jokowi memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi disebutnya masuk kuliah pada tahun 1980. Menurut Profesor Sofyan, Jokowi masuk UGM berbarengan dengan kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Menurutnya ada perbedaan mendasar antara Jokowi dengan Hari Mulyono. Hari Mulyono saat itu dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono dinilai cukup menjanjikan.
Hal ini berbeda dengan Jokowi. Menurut Profesor Sofyan, di 2 tahun kuliahnya nilai Jokowi buruk. Sofyan menyebut menurut informasi dari para profesor dan mantan dekan, Jokowi itu tidak lulus di tahun 1982 di dalam penilaian. Ada 4 semester dinilai kira-kira 30 mata kuliah, dia indeks prestasinya tidak mencapai. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Menurutnya tidak mungkin seorang mahasiswa sarjana muda bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya tidak memenuhi syarat. Maka dia pun heran ketika beredar skripsi Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus S1. Karena ia penasaran, Profesor Sofyan pun juga sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Profesor Sofyan memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah S1. Di sisi lain, Profesor Sofyan juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu. Di kesempatan yang sama, Profesor Sofyan juga memastikan Kasmudjo tidak pernah menjadi pembimbing Jokowi, baik pembimbing akademik apalagi pembimbing skripsi. Dia adalah guru besar ilmu administrasi negara Universitas Gadjah Mada. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Profesor Sofyan menjabat sebagai Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pertama sejak 27 November 2014 hingga 3 Oktober 2019. Kalau yang ada tertutup hanya untuk mengajukan aja tesis ada beberapa acara yang memang sifatnya internal, tapi pas dia mau keputusan terkait dengan ke Aceh, kami jadi nggak jadi ujiannya partai dan lain sebagainya terkait karena dengan mungkin para rancangan Profesor strategis Ahmad pemenangan Sumitro untuk melihat kan 5 tahun ke depan. kalau anak Itu tentu ini forum-forum bahannya yang punya tertutup BA, dan bisa kok kita mau kami buka ke mengajukan skripsi, enggak hari tanggal 19 BSC ya, dari pagi BSC, sampai terus dia masuk 15 mau ke Aceh, nanti pukul 15 terus kita pada buka waktu tidak jadi para wartawan karena memang untuk tidak ada menyiarkan langsung monggo pembimbing yang mau menilai orang yang bukan silakan. Ya SKDU tidak dulu. Pak Presiden akan Kemudian hadir itu insya udah. Allah rencananya. Jadi dia belum memenuhi persyaratan demikian untuk juga Pak Wakil Presiden melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi tidak memenuhi persyaratan itu ya Prof. Itu yang Pak Kasmudjo nggak mau ngomong pada waktu itu. Di Gerasabah, tanggal 19 di Gerasabah. Jadi jangan salah, 19 di Gerasabah. Sebenarnya adalah contekan dari pidatonya tapi jangan lupa tanggal 19 itu di pembukaan teman-teman juga bisa datang. Karena pada saat pembukaan itu akan ada beberapa sesi termasuk juga bagian yang setelah Pak Mito pendiri PSI ya Profesor Nardi kan baru pulang dari Kanada pengantar untuk kongres, kemudian juga itu momentum ada di awal teman-teman bisa menanyakan update terkait dengan kongres juga. Dan itu jadi yang pagi itu yang sudah terbuka. Jadi monggo kita akan rencana konferensi pers kita pukul dia nggak mau 8.30 kalau hanya jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan kita akan ada konferensi pers pagi kepada kami dan kepada apa namanya media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya Prof ya karena dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diujikan, tidak pernah diuji namanya sidang tertutup ya sampai pukul 15 kita itu buka saya lagi. tanya Wartawan boleh kepada datang untuk petugasnya menyaksikan itu proses Mbak ini pengumuman dan kosong pengumuman semuanya ketua umum terpilih tugas pemilu raya. ya Pak sebenarnya Udah ya? nggak diuji jadi nggak ada nilainya Yang kongres yang skripsi tersebut tidak diuji nggak diuji dan makanya nggak ada tanggal kan iya nggak ada nilai tanggal tidak ada tanda tangan dosen penguji ya nah Prof, itu ya. jadinya itu dia jadi kalau dia mengatakan saya DPW, punya DPD, ijazah kepala asli daerah, dan ya kalau BA itulah dari PSI. kalau BSC kalau BSC tapi kalau yang ijazah skripsi sarjana nggak punya dia. Profesor Sofyan Effendi buka suara terkait ijazah Jokowi saat bertemu dengan ahli digital forensik Krismon Sianipar. Perbincangan itu disiarkan melalui kanal YouTube Balik Academy pada Rabu 16 Juli kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Sofyan Effendi menyebut bahwa Jokowi bukanlah mahasiswa berprestasi seperti yang disampaikan sejumlah orang. Sofyan mengungkapkan nilai Jokowi di semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM bahkan tidak memenuhi syarat
untuk melanjutkan ke jenjang S1. Menurutnya transkrip nilai yang dipampang oleh Barreskrim Polri beberapa waktu lalu adalah nilai saat Jokowi mengambil program Sarjana Muda. Sofyan mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Dia pun bercerita bahwa Jokowi memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi disebutnya masuk kuliah pada tahun 1980. Menurut Profesor Sofyan, Jokowi masuk UGM berbarengan dengan kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Menurutnya ada perbedaan dasar antara Jokowi dengan Hari Mulyono. Hari Mulyono saat itu dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono dinilai cukup menjanjikan. Hal ini berbeda dengan Jokowi. Menurut Profesor Sofyan, di 2 tahun kuliahnya nilai Jokowi buruk. Sofyan menyebut menurut informasi dari para profesor dan mantan dekan, Jokowi itu tidak lulus di tahun 1982 di dalam penilaian. Ada 4 semester dinilai kira-kira 30 mata kuliah, dia indeks prestasinya tidak mencapai. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Menurutnya tidak mungkin seorang mahasiswa sarjana muda bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya tidak memenuhi syarat. Maka dia pun heran ketika beredar skripsi Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus S1. Karena ia penasaran, Profesor Sofyan pun juga sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Profesor Sofyan memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah S1. Di sisi lain, Profesor Sofyan juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu. Di kesempatan yang sama, Profesor Sofyan juga memastikan Kasmujio tidak pernah menjadi pembimbing Jokowi, baik pembimbing akademik apalagi pembimbing skripsi. Dia adalah guru besar ilmu administrasi negara Universitas Gadjah Mada. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Profesor Sofyan menjabat sebagai Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pertama sejak 27 November 2014 hingga 3 Oktober 2019. Mengajukan tesis mau diuji, tapi pas dia mau ke Aceh, jadi nggak jadi karena mungkin para Profesor Ahmad Sumitro melihatkan kalau anak ini punya BA mau mengajukan skripsi. BSC, Prof. BSC ya. BSC. Terus dia mau ke Aceh, terus pada waktu tidak jadi karena memang tidak ada pembimbing yang mau menilai orang yang bukan terkait MKDU tidak. Pertemuan hari ini kami silaturahmi dari DPP PSI. Jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Tidak memenuhi persyaratan itu ya, Prof. Itu yang Pak Kasmujio nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Jaket dengan logo baru, dengan simbol baru PSI, simbol gajah. Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mitro. Profesor Sunardi kan baru pulang dari Kanada, dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu dan itu yang dipakai. Itu yang kalau di orang-orang di Pak Prabowo dia nggak mau kalau jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya, Prof, ya, karena dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji, dan tidak lulus. positif ya kosong.
Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak, ini kok kosong semuanya. Kepalanya merah. Siapa sebenarnya itu memang nggak diuji. Ada banyak banget nih. Kepalanya merah Nggak kenapa? ada nilainya. Ya memang ada Jadi screening tersebut tidak diuji. Nggak diuji. Dan makanya nggak ada tanggal kan? Iya, Nggak ada nilai. tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji ya. Nah itu Bahkan kita jadinya dulu itu juga logo dia. merah. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, yang kalau BA betul lah. Oh, kalau BSC, Kalau tentu Pak Jokowi ini kan sejak awal ini menjadi role modelnya PSI. Tapi kalau yang ijazah skripsi, sarjana, nggak punya dia. Profesor Sofyan Effendi buka suara terkait ijazah Jokowi saat bertemu dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Perbincangan itu disiarkan melalui kanal YouTube Balik Academy pada Rabu 16 Juli kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Sofyan Effendi menyebut bahwa Jokowi bukanlah mahasiswa berprestasi seperti yang disampaikan sejumlah orang. Sofyan mengungkapkan nilai Jokowi di semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM bahkan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang S1. Menurutnya, transkrip nilai yang dipampang oleh Bareskrim Polri beberapa waktu lalu adalah nilai saat Jokowi mengambil program Sarjana Muda. Sofyan mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Dia pun bercerita bahwa Jokowi memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi disebutnya masuk kuliah pada tahun 1980. Menurut Profesor Sofyan, Jokowi masuk UGM berbarengan dengan kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Menurutnya ada perbedaan mendasar antara Jokowi dengan Hari Mulyono. Hari Mulyono saat itu dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono dinilai cukup menjanjikan. Hal ini berbeda dengan Jokowi. Menurut Profesor Sofyan, di 2 tahun kuliahnya nilai Jokowi buruk. Sofyan menyebut menurut informasi dari para profesor dan mantan dekan, Jokowi itu tidak lulus di tahun 1982 di dalam penilaian. Ada 4 semester dinilai kira-kira 30 mata kuliah, dia indeks prestasinya tidak mencapai. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang ditampilkan oleh Bareskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Menurutnya tidak mungkin seorang mahasiswa sarjana muda bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya tidak memenuhi syarat. Maka dia pun heran ketika beredar skripsi Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus S1. Karena ia penasaran, Profesor Sofyan pun juga sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Profesor Sofyan memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah S1. Di sisi lain, Profesor Sofyan juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu. Di kesempatan yang sama, Profesor Sofyan juga memastikan Kasmujo tidak pernah menjadi pembimbing Jokowi, baik pembimbing akademik apalagi pembimbing skripsi. Dia adalah guru besar ilmu administrasi negara Universitas Gadjah Mada. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Profesor Sofyan menjabat sebagai Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pertama sejak 27 November 2014 hingga 3 Oktober 2019. Juga ya. Jadi memang basis-basis dukungannya karena memang para kandidat ini kan datang langsung ke tempat-tempat yang mereka mendapatkan dukungan dan kemudian berkampanye. Ada tudingan juga kalau ini hanya mengukuhkan Mas Kaisang. Jadi nggak jadi ujiannya. Gimana menanggapi itu? Karena mungkin para proses pemilihan umum ini atau pemilihan raya PSI anak ini bahannya kita punya membuka ruang kepada orang baik yang mendukung Mas Kaisang atau tidak mendukung Mas Kaisang. BSC ya. Ini proses yang demokratis. Terus dia mau ke Aceh. Teman-teman misalnya di pemilu kita bisa berkampanye untuk mendukung seorang kandidat atau berkampanye untuk tidak mendukung seorang kandidat atau tidak memilih seorang kandidat. Justru proses pemilihan raya ini justru pemilihan demokratis. Jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Tidak memenuhi persyaratan itu ya. Itu yang untuk Pak Kasmujo nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun
bagi sebenarnya adalah contekan dari ketika hasil itu pidatonya keluar, Profesor kita Nardi. semua harus menerima hasilnya sebagaimana kita Loh, menerima hasil pemilu, meskipun Profesor mungkin Sunardi kita setuju, ada terlepas salah dari satu setuju dekan atau dulu tidak setuju, setelah Pak kita Mitro. semua harus menerima itu sebagai Ya, satu proses Profesor demokrasi. Nardi kan baru pulang Kalau nanti dari Kongres Kanada nanti, untuk dia bikin apa ya, masalah acara yang terbuka dan mengenai ada untuk publik, kaitannya apa aja? pengembangan Nanti tanggal industri 19 yang akan kayu terbuka itu nanti pada dan itu yang saat dipakai. Itu pengumuman dan pengukuhan kalau ketua di umum orang-orang terpilih Pak itu sekitar pukul 15. Kalau dia nggak kalau mau, dilihat di dia jadwal. kalau Setelah hanya- itu jadi sekitar skripsi pukul yang 16 diduga ada yang sesi kemarin ceramah, tunjukkan ada diskusi bersama Pak diperlihatkan Jokowi. kepada kami Ayo, Bu. dan itu kepada sekitar apa sampai namanya maghrib ya, dan media pada kemarin malam itu hari adalah nanti akan skripsi ada yang sesi contekan diskusi sebenarnya juga Prof, ya, terbuka karena ya. dan Seminar itu akan tidak mengundang pernah pihak lulus, dari tidak luar, pernah diuji, independen. kan tidak pernah diuji. Yang pertama Tidak narasumbernya lulus. ada Ya, Afri Profesor. Madona, Direktur Eksekutif dari Itu saya Populi Center, tanya satu kepada Polster, petugasnya lembaga itu, polling Mbak, ini kok terkenal. kosong semuanya. Kemudian ada Tugas. Pak Zulfan Lindan, Ya, Pak, seorang sebenarnya politisi itu senior. nggak diuji. Kemudian ada Pak jadi Suwardi, nggak ada dosen nilainya. Unisri Solo. Jadi skripsi tersebut tidak diuji. Nggak diuji, dan makanya nggak ada tanggal kan, Iya, nggak ada ada nilai. tanggal, tidak ada tangan dosen Nanti penguji ya. Nah Kalau itu nggak ada jadinya kegiatan itu dong. dia. Jadi kalau Datang dia ya. mengatakan saya Kalau yang punya acara ijazah tertutup hanya asli, ya untuk kalau internal BA PSI betul lah. aja, ada Oh, kalau BSC, ada, Prof. ada Kalau beberapa acara yang memang sifatnya internal, BSC. keputusan-keputusan terkait Tapi dengan kalau yang ijazah skripsi, nggak punya dia. partai dan lain sebagainya Profesor terkait dengan, Sofyan Effendi buka suara perancangan terkait strategis ijazah pemenangan Jokowi untuk, saat bertemu dengan 5 ahli tahun digital depan. forensik Itu tentu Krismon forum-forum Sianipat. yang tertutup dan Perbincangan tidak itu bisa disiarkan kita melalui buka kanal ke YouTube publik. About Itu minggunya. Academy Hari pada tanggal Rabu 19. 16 Tanggal Juli 19 dari kemarin. pagi sampai Dalam pukul pertemuan tersebut, 15. Sofyan Effendi Nanti menyebut pukul bahwa 15 Jokowi kita bukanlah buka mahasiswa ruang berprestasi para seperti yang wartawan disampaikan untuk sejumlah menyiapkan orang. langsung Sofyan datang mengungkapkan untuk, nilai melihat, Jokowi di semester silakan. awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM bahkan tidak Presiden memenuhi syarat akan hadir, untuk insya Allah, melanjutkan ke rencananya jenjang sejauh ini S1. confirm. Menurutnya Demikian juga transkrip Pak nilai Wakil yang Presiden pada dipampang tanggal 20. oleh Barreskrim Polri Pukul beberapa 19. waktu lalu adalah Waktu nilai Indonesia saat bagian Jokowi Barat. mengambil program Editorium. Sarjana Yang Muda. editorium. Sofyan Kalau yang mengaku terbuka sudah tadi mencari jam 19 informasi di Gerasa, dari Pak. rekan-rekannya Tanggal 19 di Gerasa, pengampu Pak. di Jadi jangan salah, Fakultas 19 Kehutanan. di Gerasa, Dia pun Pak. bercerita Pukul bahwa 15, Jokowi memang teman-teman pernah bisa datang. tercatat Tapi jangan sebagai lupa, mahasiswa tanggal di 19 Fakultas itu di Kehutanan pembukaan teman-teman UGM. juga bisa datang. Jokowi disebutnya Karena masuk pada saat kuliah pada pembukaan itu tahun akan ada beberapa sesi, termasuk 1980. juga bagian Menurut yang Profesor penting Sofyan, juga, Jokowi masuk pendiri UGM PSI, berbarengan dengan Pak Jeffrey kerabatnya Giovanni yang akan bernama memberikan, Hari Mulyono. pengantar Menurutnya untuk Kongres, ada kemudian juga perbedaan itu, mendasar momentum antara di awal Jokowi teman-teman dengan bisa Hari menanyakan Mulyono. update terkait Hari dengan, Mulyono saat itu Kongres dikenal juga. sebagai Jadi mahasiswa pagi yang cerdas itu dan sudah aktif terbuka. di berbagai Jadi, monggo organisasi. kita akan rencana Secara konferensi akademik, pers nilai sekitar Hari pukul, Mulyono 8.30 dinilai waktu cukup Indonesia menjanjikan. bagian barat. Silahkan, Hal ini berbeda dengan Jokowi langsung menurut ke Profesor Gerasa, Pak. Sofyan Kita akan ada di 2 konferensi tahun pers pagi, kuliahnya kemudian ada nilai pembukaan. Jokowi buruk. Kemudian Sofyan setelah menyebut menurut pembukaan informasi itu, dari para teman-teman profesor bisa nanya dan lagi, mantan dekan, wawancara Jokowi lagi itu dan tidak lain lulus di sebagainya, tahun bisa ngambil kutipan dari proses 1982 pembukaan di tadi. dalam Kemudian penilaian. setelah itu, Ada 4 semester sidang dinilai tertutup kira-kira sampai pukul 30 mata 15, kuliah, pukul 15 kita dia buka indeks lagi. prestasinya Wartawan boleh tidak datang untuk mencapai. menyaksikan Transkrip proses nilai di 2 pengumuman tahun dan pertama pengukuhan itulah ketua yang umum ditampilkan terpilih oleh pemilu Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Menurutnya tidak mungkin seorang mahasiswa sarjana muda Yang bisa kongresnya melanjutkan tanggal berapa, ke Pak? jenjang S1 ketika nilainya tidak memenuhi 19. syarat. Kalau 19 Maka itu dia kan, pun heran ketika kita beredar karena skripsi memang Jokowi ini, yang seolah-olah dibuat apa ya, untuk kita memenuhi membatasi syarat hanya untuk pengurus, lulus S1. pengurus Karena DPW, ia DPD, kepala penasaran, daerah, dan Profesor Sofyan pun legislator juga dari sempat PSI. menanyakan Jadi langsung ada kepada pihak UGM sekitar perihal skripsi Jokowi yang 1.200-an beredar. Dengan tidak adanya skripsi yang Tanggal disahkan, 20 lebih Profesor banyak. Jadi Sofyan itu memastikan kombinasi di maka antara, Jokowi tidak mungkin pengurus, memiliki kader, kepala ijazah daerah, S1. Di legislator, sisi lain, Profesor Sofyan juga simpatisan, mendengar rumor ada bahwa relawan Jokowi juga, pernah dan meminjam lain sebagainya. ijazah Itu Hari Mulyono sekitar, untuk kepentingan tertentu. 9.000 atau Di kesempatan yang sama, Profesor Seperti Sofyan telah juga memastikan diketahui, Kasmujo jumlah tidak pimpinan pernah DPP menjadi Partai pembimbing Solidaritas Jokowi, Indonesia atau baik pembimbing PSI menyerahkan akademik jaket apalagi dengan logo pembimbing baru ke skripsi. mantan Presiden Dia adalah guru Jokowi besar di ilmu kediaman administrasi negara Sumber Universitas Banjarsari Gajah Mada. Solo Dia pada juga pernah Kamis menjabat 17 sebagai Juli Kepala Badan Kepegawaian 2025, Negara pada tahun tepatnya 1999 hingga tahun sebelum Kongres 2000 diadakan pada
pada Profesor 19 Sofian Juli menjabat mendatang. sebagai Ketua Dan Komisi peristiwa Aparatur ini Sipil seakan Negara menguatkan pertama rumor ayah sejak ketum 27 PSI November Kaisang Pangarep tersebut 2014 akan hingga merapat 3 menjadi Oktober anggota baru 2019. Partai Belambang Gajah ini. Namun Ketua Steering Komite Kongres PSI
Andi Budiman enggan menjawab rumor ini, dan termasuk juga mengenai rumor Jokowi yang digadang-gadang masuk dalam jajaran Dewan Pembina. Dan ia pun mengungkapkan saat jaket tersebut dipakai ternyata ukurannya sangat pas. Seperti bisa dilihat jaket tersebut dominan dengan warna hitam, lalu ada aksen putih dan juga warna merah. Dan menurutnya Jokowi merupakan sosok yang menjadi panutan bagi para kader, di mana mulanya seorang pengusaha bisa terjun ke politik dan memiliki pengaruh di kancah nasional. Begitu juga dengan para kader PSI yang rata-rata tidak memiliki background di bidang politik, tapi kemudian terjun di bidang politik untuk bisa berkontribusi nyata bagi masyarakat. Dan mantan Presiden Jokowi dinilai sebagai sebuah role model, dan pemberian jaket ini tentu menjadi sebuah ekspresi penghormatan kepada Presiden ke-7 yang menurutnya memiliki jasa cukup besar dalam memimpin selama 10 tahun setelah Pak Mito. Dan di Kongres nanti mantan Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan mengisi salah satu sesi diskusi dengan para kader pada Sabtu 19 Juli 2025 di Geraha Sababwana. Begitu rekan Riri dan Tribunal. Baik, terima kasih Kak Ahmad atas laporannya dan selamat melanjutkan jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya ya Prof ya, karena dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji kan, tidak pernah diuji dan tidak lulus. Ya kosong. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak ini kosong semuanya tugas. Ya Pak, nggak diuji. Oh, jadi nggak ada nilainya. Jadi skripsi tersebut tidak diuji. Nggak diuji, dan makanya nggak ada tanggal kan? Iya, nggak ada tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji ya. Nah itu jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSc, kalau BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi, sarjana, nggak punya dia. Profesor Sofyan Effendi buka suara terkait ijazah Jokowi saat bertemu dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Perbincangan itu disiarkan melalui kanal YouTube Balik Academy pada Rabu 16 Juli kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Sofyan Effendi menyebut bahwa Jokowi bukanlah mahasiswa berprestasi seperti yang disampaikan sejumlah orang. Sofyan mengungkapkan nilai Jokowi di semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM bahkan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang S1. Menurutnya, transkrip nilai yang dipampang oleh Bareskrim Polri beberapa waktu lalu adalah nilai saat Jokowi mengambil program Sarjana Muda. Sofyan mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Dia pun bercerita bahwa Jokowi memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi disebutnya masuk kuliah pada tahun 1980. Menurut Profesor Sofyan, Jokowi masuk UGM berbarengan dengan kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Menurutnya ada perbedaan mendasar antara Jokowi dengan Hari Mulyono. Hari Mulyono saat itu dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono dinilai cukup menjanjikan. Hal ini berbeda dengan Jokowi. Menurut Profesor Sofyan, di 2 tahun kuliahnya nilai Jokowi buruk. Sofyan menyebut menurut informasi dari para profesor dan mantan dekan, Jokowi itu tidak lulus di tahun 1982 di dalam penilaian. Ada 4 semester dinilai kira-kira 30 mata kuliah, dia indeks prestasinya tidak mencapai. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang ditampilkan oleh Bareskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Menurutnya tidak mungkin seorang mahasiswa sarjana muda bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya tidak memenuhi syarat. Maka dia pun heran ketika beredar skripsi Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus S1. Karena ia penasaran, Profesor Sofyan pun juga sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar. Dengan tidak adanya skripsi yang
mengisahkan, Profesor Sofyan memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah S1. Di sisi lain, Profesor Sofyan juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu. Di kesempatan yang sama, Profesor Sofyan juga memastikan Kasmujol tidak pernah menjadi pembimbing Jokowi, baik pembimbing akademik apalagi pembimbing skripsi. Dia adalah guru besar ilmu administrasi negara Universitas Gadjah Mada. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Profesor Sofyan menjabat sebagai Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pertama sejak 27 November 2014 hingga 3 Oktober 2019. Untuk masuk ke PSI gitu Bang. Nantikan saja bagaimana prosesnya, tapi sekali lagi di politik itu ada banyak ya Mas ya, opsi-opsinya ya. Ada yang di depan jadi nggak jadi ujiannya, ada yang di belakang layar dan karena mungkin sebagainya. para Nanti mari kita lihat Profesor Ahmad Sumitro melihat kan Pak Jokowi jadi kalau anak ini bahannya punya BA, mau mengajukan skripsi, BSC BSC ya, BSC, terus dia masuk mau ke Aceh. Besok rencananya bukan besok, pada saat Kongres tanggal 19 berarti kan Pak Jokowi juga akan mengisi sesi pembimbingnya mau menilai orang yang bukan memberikan ceramah kepada para kader SKDU. Kalian kami undang, jadi pada saat sesi Pak Jokowi nanti akan terbuka. Jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Tidak memenuhi persyaratan itu ya Prof. Alhamdulillah sudah hampir nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun ada perbaikan kecil di sana sini, tapi doakan agar sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi mengenai voting Pak. Profesor Sunardi. Kami Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu Pak Mito. Relawan Pak ya, Jokowi. Profesor Nardi kan baru pulang dari Kanada, dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan kami tidak bisa industri bocorkan kayu, tapi dan itu yang dipakai. ini Itu saya lihat kalau di orang-orang Pak Mudo sebenarnya dia nggak mau kalau hanya jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan cukup diperlihatkan kepada kami dan kalau saya kepada apa namanya media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya ya Prof ya, karena dan itu tidak pernah lulus, tapi tidak pernah ada di beberapa tidak pernah diuji dan tidak lulus. Ya, kosong. Di daerah ini lebih Itu unggul. saya tanya di kepada unggul petugasnya lebih itu, Mbak, ini kosong semuanya. Kalau 123.000. Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji. Jadi nggak ada nilainya. Kalau jadi skripsi tersebut tidak diuji. Nggak diuji. Dan makanya nggak ada tanggal kan? Iya, Nggak ada nilai. tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji ya. Nah Prof, itu ya. jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Kalau BSC, kalau mereka mendapatkan dukungan dan kemudian berkampanye. Tapi kalau yang ijazah skripsi sarjana nggak punya dia. Gimana menanggapi itu? Profesor Sofyan Effendi buka suara terkait ijazah Jokowi saat bertemu dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Perbincangan itu disiarkan melalui kanal YouTube Balik Academy pada Rabu 16 Juli kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Sofyan Effendi menyebut bahwa Jokowi bukanlah mahasiswa berprestasi seperti yang disampaikan sejumlah orang. Sofyan mengungkapkan nilai Jokowi di semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM bahkan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang S1. Menurutnya, transkrip nilai yang dipampang oleh Barreskrim Polri beberapa waktu lalu adalah nilai saat Jokowi mengambil program Sarjana Muda. Sofyan mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Dia pun bercerita bahwa Jokowi memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi disebutnya masuk kuliah pada tahun 1980. Menurut Profesor Sofyan, Jokowi masuk UGM berbarengan dengan kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Menurutnya ada perbedaan mendasar antara Jokowi dengan Hari Mulyono. Hari Mulyono saat itu dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan aktif di berbagai organisasi.
Secara akademik, nilai Hari Mulyono dinilai cukup menjanjikan. Hal ini berbeda dengan Jokowi menurut Profesor Sofyan. Di 2 tahun kuliahnya, nilai Jokowi buruk. Sofyan menyebut menurut informasi dari para profesor dan mantan dekan, Jokowi itu tidak lulus di tahun 1982 di dalam penilaian. Ada 4 semester dinilai kira-kira 30 mata kuliah, dia indeks prestasinya tidak mencapai. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Menurutnya tidak mungkin seorang mahasiswa sarjana muda bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya tidak memenuhi syarat. Maka dia pun heran ketika beredar skripsi Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus S1. Karena ia penasaran, Profesor Sofyan pun juga sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Profesor Sofyan memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah S1. Di sisi lain, Profesor Sofyan juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu. Di kesempatan yang sama, Profesor Sofyan juga memastikan Kas Mujio tidak pernah menjadi pembimbing Jokowi, baik pembimbing akademik apalagi pembimbing skripsi. Dia adalah guru besar ilmu administrasi negara Universitas Gadjah Mada. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Profesor Sofyan menjabat sebagai Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pertama sejak 27 November 2014 hingga 3 Oktober 2019. Kalau yang terbuka tadi yang 19 di Gerasa, tanggal 19 di Gerasa. Jadi jangan salah, 19 di Gerasa, pukul 15 tapi pas dia mau ke, tapi jangan lupa tanggal 19 itu di pembukaan teman-teman juga bisa datang. Karena pada saat pembukaan itu akan ada beberapa sesi, termasuk juga bagian yang penting juga pendiri PSI, Pak Jeffrey Giovanni akan memberikan pengantar untuk kongres, kemudian juga itu momentum di awal teman-teman bisa menanyakan update terkait dengan kongres juga. Pada waktu jadi tidak jadi karena memang tidak ada. Jadi monggo kita akan rencana konferensi pers orang yang bukan 8.30 waktu Indonesia bagian barat. MKDU tidak dulu langsung ke Gerasa, kita akan ada konferensi pers. Jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk kemudian setelah melanjutkan ke melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Tidak memenuhi persyaratan itu ya. Itu yang proses pembukaan tadi. Nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun sampai pukul 15 kita buka sebenarnya lagi. adalah contekan dari proses pidatonya pengumuman dan pengukuhan ketua umum terpilih pemilu raya. Profesor Sunardi. Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu. Yang kongresnya tanggal berapa, Mas? Ya, Profesor Sunardi kan baru pulang dari Kanada. Itu kan dia bikin kita makalah memang ini ada kaitannya kita membatasi hanya pengurus industri kayu, pengurus DPW, DPD, kepala daerah itu dan legislator dari PSI. Kalau di jadi ada sekitar 1.000 dia nggak mau dia kalau jadi skripsi yang diduga yang kemarin didudukan diperlihatkan kepada daerah dan kepada apa namanya media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya Prof ya, karena dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji kan, tidak pernah diuji, tidak lulus. Jumlah pimpinan ya, Partai Solidaritas Indonesia atau itu PSI saya tanya menyerahkan jaket dengan logo baru ke mantan Presiden Jokowi di kediaman Sumber Banjarsari Solo pada Kamis 17 Juli 2025. Jadi nggak ada nilainya. Jadi kongres tersebut tidak diuji, nggak diuji. Dan makanya nggak ada tanggal kan? Iya, ada tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji ya. Nah itu jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Kalau BSC, kalau akan menjawab rumor ini dan termasuk juga mengenai rumor ijazah skripsi nggak punya dia. Profesor Sofyan Effendi buka suara terkait ijazah Jokowi saat bertemu dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Perbincangan itu disiarkan melalui kanal YouTube Balik Academy pada Rabu 16 Juli kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Sofyan Effendi menyebut bahwa Jokowi bukanlah mahasiswa berprestasi seperti yang disampaikan sejumlah orang. Sofyan mengungkapkan nilai Jokowi di semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM bahkan tidak memenuhi syarat
untuk melanjutkan rata-rata ke tidak jenjang memiliki S1. background Menurutnya, di bidang transkrip politik, nilai tapi yang kemudian dipampang terjun di oleh bidang Barreskrim politik untuk Polri bisa beberapa waktu lalu adalah berkontribusi nilai nyata saat bagi Jokowi masyarakat. mengambil program Gitu, dan, Sarjana Muda. mantan Presiden Sofian Jokowi mengaku sudah mencari dinilai sebagai informasi sebuah role dari model, rekan-rekannya pengampu dan, di Fakultas pemberian Kehutanan. jaket Dia ini pun tentu menjadi bercerita sebuah bahwa ekspresi Jokowi memang penghormatan pernah kepada tercatat Presiden sebagai ke-7 mahasiswa yang di Fakultas menurutnya Kehutanan UGM. memiliki Jokowi jasa disebutnya cukup besar masuk kuliah dalam, pada tahun memimpin selama 10 tahun 1980. menjabat Menurut sebagai Profesor presiden. Sofian, Jokowi Dan, masuk UGM berbarengan dengan di kerabatnya Kongres yang nanti, bernama Hari mantan Presiden Mulyono. Jokowi juga dijadwalkan Menurutnya akan ada mengisi salah perbedaan satu sesi mendasar diskusi antara dengan Jokowi para dengan kader pada Hari Sabtu, Mulyono. Hari 19 Mulyono Juli saat itu dikenal sebagai 2025 mahasiswa yang di cerdas Geraha dan aktif Sababwana. di Begitu berbagai rekan organisasi. Siri dan Tribuners. Secara akademik, nilai Baik, Hari terima kasih rekan Mulyono Ahmad atas dinilai cukup laporannya dan menjanjikan. selamat melanjutkan Hal ini tugas berbeda dengan kembali. Jokowi. Menurut Profesor Sofian, di 2 tahun kuliahnya nilai Jokowi buruk. Sofian menyebut menurut informasi dari para profesor dan mantan dekan, Jokowi itu tidak lulus di tahun 1982 di dalam penilaian. Ada 4 semester dinilai kira-kira 30 mata kuliah, dia indeks prestasinya tidak mencapai. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Menurutnya tidak mungkin seorang mahasiswa sarjana muda bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya tidak memenuhi syarat. Maka dia pun heran ketika beredar skripsi Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus S1. Karena ia penasaran, Profesor Sofian pun juga sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Profesor Sofian memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah S1. Di sisi lain, Profesor Sofian juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu. Di kesempatan yang sama, Profesor Sofian juga memastikan Kasmujo tidak pernah menjadi pembimbing Jokowi, baik pembimbing akademik apalagi pembimbing skripsi. Dia adalah guru besar ilmu administrasi negara Universitas Gadjah Mada. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Profesor Sofian menjabat sebagai Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pertama sejak 27 November 2014 hingga 3 Oktober 2019. Tadi memberikan jaket PSI kepada Pak Jokowi, mengajukan ternyata ukurannya pas. Jadi pantas banget Pak Jokowi pakai jaket PSI. Tapi pas dia mau ke sekaligus itu adalah jaket ke Aceh. dengan logo Jadi baru nggak jadi dengan simbol baru ujiannya PSI yaitu simbol gajah. Karena mungkin para Profesor Ahmad Sumitro melihatkan kalau anak ini bahannya punya BH mau majukan, mau mengajukan skripsi BSC BSC ya, BSC, terus dia mau ke Aceh, terus pada waktu tidak jadi karena memang tidak ada. Baca literatur, gajah itu adalah salah satu menilai orang yang bukan yang punya karakter paling kuat dalam soal solidaritas. Tidak dulu. Jadi sekali lagi gajah adalah jadi simbol dia belum memenuhi persyaratan sesuatu untuk yang melanjutkan ke yang kuat, melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Tidak memenuhi persyaratan gajah nggak pernah lupa. Itu yang Pak Kasmujo nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Kenapa kepalanya merah? Kepalanya merah kenapa? Yo, Profesor Nardi Kepalanya merah ada kenapa? salah satu dekan setelah Pak Miko. Apa? Kenapa? Ya, Profesor Nardi kan baru pulang dari Kanada. Kenapa yang dipilih kepalanya yang merah? Mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu dan itu yang dipakai. Itu yang Pak tentu Pak Jokowi ini kan dia nggak mau kalau jadi skripsi yang diduga yang kemarin tunjukkan kami melihat diperlihatkan kepada kami dan kepada apa namanya media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya Prof ya, dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji, tidak pernah diuji dan tidak lulus akan bisa membawa ya kosong bagi masyarakat.
dan itu bisa saya tanya kepada memberikan petugasnya banyak itu, manfaat Mbak, bagi ini orang lain. kosong semuanya. Jadi Tugas. sebagai role model tentu Ya, ini Pak, adalah sebenarnya sebuah itu memang bentuk nggak ekspresi diuji. penghormatan kami jadi kepada nggak ada Presiden nggak ada Republik nilainya. Indonesia, Bapak Jadi Jokowi skripsi yang tersebut tahu tidak punya diuji. jasa Nggak begitu besar, diuji dan makanya kepada nggak ada tanggal kan, negeri Iya, nggak ada ada nilai. tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji. Nah itu Jadi jadinya tanda itu dia. betul Jadi kalau mengajak dia untuk masuk ke mengatakan PSI, saya betul. punya ijazah nantikan asli, saja ya kalau BA bagaimana betul lah. prosesnya. Oh, kalau BSC. Sekali lagi Kalau di politik itu ada banyak yang masih opsi-opsinya BSc. ya. Ada Tapi yang kalau di yang ijazah skripsi, depan panggung, sarjana, nggak punya dia. ada yang di belakang layar Profesor dan Sofyan sebagainya. Effendi buka Nanti mari suara kita terkait lihat dalam ijazah perjalanan. Jokowi saat bertemu dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Perbincangan nanti itu kita disiarkan akan melalui lihat kanal dalam YouTube perjalanan Balik waktu yang Academy pada Rabu 16 Juli Baik, kemarin. hari ini kan kami Dalam pertemuan bertemu. tersebut, Sofyan Effendi Besok, menyebut bahwa Jokowi rencananya bukan bukanlah besok, mahasiswa pada saat berprestasi Kongres seperti tanggal yang 19 disampaikan nanti kan Pak sejumlah Jokowi orang. juga akan mengisi Sofyan sesi, mengungkapkan berdiskusi, nilai Jokowi di memberikan semester awal ceramah kuliah di kepada para Fakultas kader Kehutanan dan UGM bahkan Kalian kami tidak undang, memenuhi jadi syarat pada saat sesi untuk Pak Jokowi melanjutkan nanti akan ke terbuka. jenjang Jadi S1. teman-teman wartawan Menurutnya, bisa datang transkrip untuk, nilai yang melihat dipampang dan bisa oleh Bareskrim mengambil Polri kutipan beberapa dari waktu acara lalu adalah nilai saat Jokowi mengambil program Sarjana Muda. Alhamdulillah sudah Sofyan hampir mengaku sudah mencari selesai informasi kongres ya, persiapannya dari sudah. rekan-rekannya Tinggal ada pengampu perbaikan di kecil di sana sini, Fakultas tapi Kehutanan. doakan Dia agar pun bercerita kongres, bahwa PES ini Jokowi berjalan memang pernah lancar dan tercatat membawa kebaikan sebagai bagi mahasiswa di Mengenai Fakultas voting, Kehutanan UGM. Jokowi disebutnya masuk kuliah Kami pada tahun undang seluruh, partai 1980. politik, Menurut ketua umum Profesor partai Sofyan, politik, Jokowi masuk relawan UGM Pak berbarengan Jokowi, dengan kerabatnya dan juga yang tentu bernama adalah, Hari para Mulyono. buruh, simpatisan dan Menurutnya kader partai. ada perbedaan mendasar antara Jokowi dengan Hari Kami tidak Mulyono. bisa bocorkan Hari ya, Mulyono tapi, saat itu dikenal sejauh sebagai mahasiswa ini yang cerdas saya dan lihat, aktif di sudah berbagai organisasi. 400.000 ya, ada NPK Secara akademik, sebenarnya. nilai Hari Cek ya, Mulyono supaya akurat. dinilai Saya harus cukup buka, menjanjikan. lihat data dulu ya. Hal ini berbeda dengan Tapi, Jokowi datanya, menurut Profesor sudah, Sofyan di cukup 2 tahun signifikan. kuliahnya. Nilai Dan Jokowi kalau buruk. saya Sofyan intip menyebut datanya di menurut belakang, sekali informasi lagi biar ada dari unsur para kejutan profesor ya. dan Ini mantan kalau dekan, saya lihat sih, Jokowi itu tidak lulus Mas di tahun Kaisang 1982 Tapi ada di demografi ya, dalam Pak. penilaian. Mungkin ada Ada kecenderungan, 4 semester dinilai kandidat kira-kira satu, 30 di mata daerah kuliah, ini lebih dia unggul, indeks Kaisang, prestasinya di tidak unggul mencapai. lebih Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang ditampilkan oleh Bareskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Menurutnya tidak mungkin seorang kalau mahasiswa saat ini ya, sarjana dari muda bisa kandidat melanjutkan lain, ke jenjang S1 buron ketika atau, nilainya tidak memenuhi Buron syarat. kuat di Maka dia Kalimantan, pun heran ada ketika di, beredar skripsi Jokowi yang ada seolah-olah di dibuat untuk Riau, memenuhi syarat untuk ada di lulus beberapa tempat S1. juga ya. Jadi Karena memang bas-bas ia hitungannya, karena memang penasaran, para kandidat Profesor ini kan Sofyan pun datang juga langsung sempat ke menanyakan langsung tempat-tempat kepada yang, pihak UGM mereka perihal mendapatkan skripsi dukungan Jokowi dan yang kemudian beredar. berkampanye. Dengan tidak adanya Ada skripsi tudingan yang juga kalau disahkan, ini hanya Profesor mau Mas Sofyan Kaisang gitu, Pak. memastikan Itu, maka gimana Jokowi tidak menanggapi mungkin Enggak memiliki juga, Mas. ijazah Justru S1. kebalik. Di Proses sisi lain, pemilihan umum Profesor ini Sofyan atau juga pemilihan mendengar raya rumor PES bahwa ini Jokowi justru, pernah meminjam kita ijazah membuka Hari ruang Mulyono kepada untuk orang kepentingan baik yang tertentu. mendukung Mas Di Kaisang kesempatan yang atau tidak sama, mendukung Profesor Mas Sofyan Kaisang. juga Jadi justru memastikan ini proses yang Kasmuljo demokratis, seperti tidak pemilu pernah pada umumnya. menjadi pembimbing Jokowi, Teman-teman misalnya di baik pemilu, pembimbing kita bisa, akademik apalagi berkampanye untuk pembimbing mendukung skripsi. seorang kandidat Dia atau adalah Guru berkampanye Besar untuk Ilmu tidak Administrasi mendukung Negara atau Universitas memilih seorang Gajah kandidat Mada. atau Dia tidak juga pernah memilih seorang menjabat kandidat. sebagai Justru Kepala Badan proses Kepegawaian pemilihan Negara raya ini pada tahun justru pemilihan demokratis. 1999 hingga Jadi tahun ini nanti 2000. yang akan menentukan Profesor adalah Sofyan seluruh menjabat anggota sebagai PSI. Ketua Komisi Aparatur Kita Sipil akan Negara lihat pertama apa sejak aspirasinya 27 terkait dengan Desember itu. Jadi kalau 2014 tujuannya untuk hingga 3 mengukuhkan, Oktober terbalik. Kalau untuk 2019. mengukuhkan nggak perlu ada pemilihan raya PSI. apa Justru mengajukan pemilihan raya ini tesis, membuka ruang demokrasi mau bagi yang setuju diuji, maupun tidak setuju. tapi Ketika pas dia hasil mau itu ke keluar, tentu kita semua ke harus Aceh, menerima hasilnya. jadi sebagaimana nggak jadi kita, ujian menerima hasil pemilu. karena meskipun mungkin para kita Profesor setuju, Ahmad Sumitro terlepas dari melihat setuju kan, atau tidak setuju dengan kalau hasilnya, anak kita semua ini harus menerima itu bahannya sebagai punya satu BA proses demokrasi. mau majukan Kalau nanti mau kongres mengajukan nanti skripsi untuk Iya. apa yang BSC, acara yang terbuka dan BSC tertutup ya untuk BSC publik apa aja? terus dia masuk Nanti ke tanggal mau ke 19 Aceh, yang akan terbuka itu terus nanti pada pada waktu saat tidak jadi, pengumuman karena memang dan tidak ada pengukuhan ketua umum terpilih. pembimbingnya Itu mau sekitar menilai pukul orang yang 15 bukan kalau dilihat di jadwal. Setelah ya, itu MKDU sekitar pukul tidak 16 lulus, ada sesi ceramah kemudian itu
diskusi bersama Pak Jokowi. Jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk itu sekitar sampai melanjutkan maghrib ke pada malam melanjutkan hari ke nanti sarjana akan dan ada menulis sesi skripsi diskusi yang juga memenuhi terbuka persyaratan ya. itu ya, Seminar Pak. kita mengundang itu yang pihak dari Pak luar Mujo independen. nggak mau ngomong pada Yang waktu pertama itu, narasumbernya ada skripsinya pun Afri Madona, skripsinya Direktur pun Eksekutif dari sebenarnya Populi Center, adalah satu contekan pollster, dari lembaga polling pidatonya Profesor terkenal. Nardi. Kemudian ada Pak Zulfan Profesor Lindan, seorang Sunardi. politisi Yo. senior.
Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Miko. Ya, Profesor Sunardi kan baru pulang dari Kanada, dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu dan itu yang dipakai. Itu yang Pak kalau di orang-orang ada beberapa acara yang memang dia nggak mau kalau jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan partai dan lain sebagainya kepada kami dan kepada apa namanya media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya Prof ya, karena dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji dan tidak pernah diuji dari sampai pukul ya kosong nanti pukul 15 itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak ini kosong semuanya datang untuk melihat ya Pak sebenarnya itu memang nggak diuji. Pak Presiden nggak ada nilainya dan tersebut tidak diuji, demikian juga Pak Wakil Presiden. Makanya nggak ada tanggal kan? Iya, nggak ada tanggal, sudah ada tanda tangan dosen penguji ya. Nah itu jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Kalau BSc, kalau pukul 15 teman-teman bisa datang. Tapi jangan lupa kalau yang ijazah skripsi nggak punya dia. Karena pada Profesor Sofyan Effendi buka suara terkait ijazah Jokowi saat bertemu dengan ahli digital forensik Rismon Sianipan. Perbincangan itu disiarkan melalui kanal YouTube Balik Academy pada Rabu 16 Juli kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Sofyan Effendi menyebut bahwa Jokowi bukanlah mahasiswa berprestasi seperti yang disampaikan sejumlah orang. Sofyan mengungkapkan nilai Jokowi di semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM bahkan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang S1. Menurutnya, transkrip nilai yang dipampang oleh Bareskrim Polri beberapa waktu lalu adalah nilai saat Jokowi mengambil program Sarjana Muda. Sofyan mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Dia pun bercerita bahwa Jokowi memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi disebutnya masuk kuliah pada tahun 1980. Menurut Profesor Sofyan, Jokowi masuk UGM berbarengan dengan kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Menurutnya ada perbedaan dasar antara Jokowi dengan Hari Mulyono. Hari Mulyono saat itu dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono dinilai cukup menjanjikan. Hal ini berbeda dengan Jokowi. Menurut Profesor Sofyan, di 2 tahun kuliahnya, nilai Jokowi buruk. Sofyan menyebut menurut informasi dari para profesor dan mantan dekan, Jokowi itu tidak lulus di tahun 1982 di dalam penilaian. Ada 4 semester dinilai kira-kira 30 mata kuliah, dia indeks prestasinya tidak mencapai. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang ditampilkan oleh Bareskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Menurutnya tidak mungkin seorang mahasiswa sarjana muda bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya tidak memenuhi syarat. Maka dia pun heran ketika beredar skripsi Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus S1 karena ia penasaran. Profesor Sofyan pun juga sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Profesor Sofyan memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah S1. Di sisi lain, Profesor Sofyan juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu. Di kesempatan yang sama, Profesor Sofyan juga memastikan Kasmujo tidak pernah menjadi pembimbing Jokowi, baik pembimbing akademik apalagi pembimbing skripsi. Dia adalah guru besar ilmu administrasi negara Universitas Gadjah Mada. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Profesor Sofyan menjabat sebagai Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pertama sejak 27 November 2014 hingga 3 Oktober 2019. Presiden Jokowi dinilai sebagai sebuah role model mengajukan dan
pemberian jaket ini tentu menjadi sebuah ekspresi penghormatan kepada Presiden ke-7 yang menurutnya memiliki jasa cukup besar dalam memimpin selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden. Anak ini di Kongres nanti mantan Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan mengisi salah satu sesi diskusi dengan para kader pada Sabtu 19 Juli 2025 di Geraha Sababwana. Begitu rekan Riri dan Tribuners. Mau menilai orang baik, terima kasih rekan Ahmad atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Kemudian itu udah, jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Tidak memenuhi persyaratan itu ya, Prof. Itu yang Pak Kasmujo nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Profesor Sunardi. Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mito. Ya, Profesor Nardi kan baru pulang dari Kanada, terus dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu. Dan itu yang dipakai. Itu yang Pak kalau di orang-orang Pak Kasmujo tahu dia nggak mau, dia kalau hanya jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya, Prof. Dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji kan? Tidak pernah diuji dan tidak lulus. Ya, kosong. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak, ini kosong semuanya. Itu kan izin. Ya Pak, sebenarnya terkait pertemuan hari ini nggak ada nilainya. Jadi skripsi tersebut tidak diuji. Nggak diuji. Dan makanya nggak ada tanggal kan? Iya, nggak ada tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji. Nah itu jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Kalau BSC, kalau pantas banget Pak Jokowi pakai jaket PSI. BSC. Sekaligus tapi kalau yang ijazah skripsi nggak punya dia. Profesor Sofyan Effendi buka suara terkait ijazah Jokowi saat bertemu dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Perbincangan itu disiarkan melalui kanal YouTube Balik Academy pada Rabu 16 Juli kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Sofyan Effendi menyebut bahwa Jokowi bukanlah mahasiswa berprestasi seperti yang disampaikan sejumlah orang. Sofyan mengungkapkan nilai Jokowi di semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM bahkan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang S1. Menurutnya, transkrip nilai yang dipampang oleh Bareskrim Polri beberapa waktu lalu adalah nilai saat Jokowi mengambil program Sarjana Muda. Sofyan mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Dia pun bercerita bahwa Jokowi memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi disebutnya masuk kuliah pada tahun 1980. Menurut Profesor Sofyan, Jokowi masuk UGM berbarengan dengan kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Menurutnya ada perbedaan mendasar antara Jokowi dengan Hari Mulyono. Hari Mulyono saat itu dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono dinilai cukup menjanjikan. Hal ini berbeda dengan Jokowi. Menurut Profesor Sofyan, di 2 tahun kuliahnya nilai Jokowi buruk. Sofyan menyebut menurut informasi